warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andika dan semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bukan selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kebahagiaan, dilancarkan rezekinya dan yang pastinya selalu dilancarkan silaturahminya. Oke teman-teman, terima kasih sekali sampai detik ini teman-teman masih tetap stay tune, tetap pantengin terus channel Andi Jaya Garden. Sehingga channel ini makin berkembang, saya sendiri juga makin semangat membuat konten-konten buat teman-teman semua. Dan mohon maaf sekali karena beberapa waktu atau 1 bulan ini kita nggak liputan, nggak bisa memberikan konten-konten untuk teman-teman semua karena banyak kesibukan terkait kemarin persiapan kontes dan dapat job untuk menata rumpun-rumpunan di customer beberapa 2 minggu ini. Jadi ini belum sempat bikin konten, dan kali ini kita akan bahas terkait konten-konten dari masukan teman-teman yang nanti akan kita kontenkan menjadi edukasi kita bareng-bareng berdasarkan pengalaman kita gitu ya teman-teman. Makanya dari itu terus simak channel Andi Jaya Garden dan dukung terus channel Andi Jaya Garden caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya sehingga channel ini kedepannya makin berkembang, makin kreatif, makin inovatif, dan makin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan memberikan edukasi terkait masalah dari teman-teman pecinta aglonema yang masuk di kolom komentar ataupun WhatsApp, yaitu kendalanya yang pertama adalah saat kenapa ya saat kita mencacah perluas itu daun pertama besar, daun kedua masih besar, dan daun ketiganya kok mengecil, itu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, nah saat kita mencacah tanpa akar seperti yang diberikan oleh Andi Jaya Garden, saat daun pertama gede, kenapa daun keduanya kecil? Nah itu akan kita kita bahas juga. Nah makanya dari itu jangan kemana-mana, jangan di skip biar tidak gagal paham gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama yang pertama kita akan kita akan ambil, aduh ini di sini, wah ini kok malah ada tunas ya. Nah kita akan ambil beberapa sampel edukasi di tanggal berapa ini Mbak? Tuh di shoot. Nah ini tanggal 7 Juni 2024. Berarti masih sekitar kurang lebih seminggu lagi harusnya ini untuk kita presentasikan. Tapi kali ini kita akan buktikan bareng-bareng dengan metode seperti ini efektif atau tidaknya, nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi ya teman-teman, yang pertama adalah kita akan membongkar bonggol-bonggolan yang waktu itu kita cacah bareng-bareng di sini. Nah, kita buka di sini. Harusnya ya teman-teman, untuk bonggol-bonggolan itu nanti dipindah itu pada kondisi seperti ini tuh. Nah, tunasnya belum mekar ya. Bukan tunasnya sudah gede seperti ini ya. Itu telat teman-teman. Jadi nanti kita lihat di sini nah ini sudah pada mecah tunasnya ya. Kita lihat ada beberapa. Nah ini juga sudah mecah tunasnya, 2 tunas. Kita lihat ada berapa mata tunas yang sudah. Nah ini sudah panjang ya, sudah panjang. Ini juga sudah. Nah, kita lihat ada berapa. Nah ini sudah ada yang sampai panjang ya. Nanti kita pilih mana yang harus kita pindahi. Nah ini juga baru mecah tunas. Nah ini tuh ya. Bentar, kita pilih dulu satu persatu. Nah ini sudah ada berakar dan tunasnya juga ada. Bentar, ini agak lama ya teman-teman, tapi nggak masalah ya. Tuh ini waktu itu yang kita nih sudah panjang. Nah yang kita edukasikan dari beberapa pohon atau rumpunan yang kita edukasikan dengan satu treatment pembudidayaan di dalam sebuah kotak ya. Nah ini kita singkirin dulu ya teman-teman. Kita masukkan di sini dulu. Di pot yang
kecil ini dulu ya di sini. Nah ini nanti akan kita pilih mana yang akan kita pindah duluan. Terus yang kedua adalah ini bonggol-bonggolnya. Nah jadi yang kedua adalah kita akan membongkar yang kita tanam miring tapi tidak menggunakan daun ya teman-teman. Kita bongkar dulu apakah sudah ada tunas dan sudah ada akarnya. Nah kita akan bongkar dulu di sini. Kita bongkar di sini. Nah boleh disudah agak dekat mbak. Nah ini tuh akar-akarnya sudah pada muncul. Harusnya ini 2 bulan baru kita bongkar nih. Belum ada 2 bulan sudah keluar tunas-tunasnya. Ya, nih tunasnya sudah mulai mecah-mecah tunasnya seperti ini. Ya, ini kalau yang tidak pakai daun pancing, ya, yang tidak pakai daun pancing. Nah kita bongkar yang satunya lagi yang kita menggunakan daun pancingnya banyak. Nah itu akan merangsang akarnya apakah akan jauh lebih cepat atau tidak. Sesuai pengalaman biasanya itu tunasnya akan jauh lebih akarnya akan jauh lebih cepat. Tuh, benar teman-teman. Nih, dengan akar yang sudah lumayan banyak ya. Nanti tinggal kita potong-potongi. Tuh, ini yang kedua. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini yang pakai full daun. Nah, ini sudah keluar semua, teman-teman. Tuh, sudah keluar semua. Nih. Bisa dilihat agak dekat. Tuh. Tuh. Nah, kita bisa menggunakan Meditak New Premium yang baru kita pakai selama 2 bulan ini karena Meditak New Premium bisa tahan 1 tahun. Untuk yang terbaru ini kan kita sebelum fermentasi semua media, semua bahan itu kita rebus untuk menanggulangi biar tidak terjadi penjamuran di waktu dini. Itu ya teman-teman. Jadi ini nanti kita gunakan lagi masih bisa. Oke teman-teman. Nah setelah itu apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita singkirin dulu. Kita siapin untuk. Nah yang mesti kita lakukan adalah untuk yang pertama. Yang pertama ini tadi kita akan memilih bonggol yang sudah bertunas panjang. Nah yang bertunas seperti ini teman-teman. Itu yang dan yang sudah berakar ya. Kita akan tanam. Kita akan tanam di sini ya. Kita akan tanam menggunakan ini teman-teman Meditak New Premium. Jadi teman-teman boleh mencoba kehebatan Meditak New Premium ini untuk apa saja. Kalau di kita untuk semuanya, untuk bahan-bahan kontes, untuk cacah tanpa akar, cacah pakai akar daun pancing juga bisa. Nah dengan menggunakan ini untuk mempersubur tanaman juga bisa. Nah di kita semuanya menggunakan ini tanpa ada obat-obatan yang lainnya karena ini sudah diolah, sudah direbus, baru kita fermentasi, sudah ditambah hormon penumbuh akar. Jadi sudah komplit banget di sini. Warnanya juga nanti makin ke depan makin cakep. Teman-teman boleh mencoba ini kalau bagi teman-teman yang nggak sempat bikin media. Nah ini kita tanam teman-teman menggunakan Meditak New Premium. Kita dulu. Nah. Oke, ya kita tanam di sini. Oke, ini pakai Meditak yang terbaru. Oke. Yang tadi bekasnya tadi kita tanam untuk tanaman yang sudah berakar aja. Nah, dengan ini seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, kita bikin lubangan di tengah. Kita masukkan di sini. Nah, tuh seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Habis ini kita jelaskan. Jadi tidak kita tanam di sini semua ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, kalau bisa malah menggunakan pot 10 dulu. Ini pot 8 dulu. Ini kita pot 8-nya pas habis kita pakai pot 10. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kenapa harus dipindah saat pucukannya masih seperti ini, teman-teman? Ini berfungsi atau manfaatnya adalah saat dia memekar daun pertama itu misalkan 2 jari. Nah selebihnya nanti daun keduanya dia tidak akan mengecil dan ketiganya juga tidak akan mengecil. Nah ini boleh dikasih pupuk penyuplai saat daun ini sudah mekar maksimal, nanti dikasih osmokot bisa ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah mekar kita kasih osmokot. Dijeda dulu mbak di pause. Nah, fungsinya itu teman-teman biar daun berikutnya itu tidak mengecil. Tapi kalau teman-teman itu mindahnya pada kondisi sudah berdaun seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bonggol juga tanpa akar.
Nah, misalkan kita pindah di sini ya. Kita pindah ini untuk bonggolan cacahannya. Kita pindah di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita pindah yang sudah berdaun seperti ini atau yang sudah pupus maksimal seperti ini. Ya, teman-teman. Itu nanti daun pertamanya dia akan gede seperti ini dan daun keduanya rata-rata. Tidak semuanya. Tapi kalau kita pas ke bagian yang minus itu yang apa namanya, bukannya berbahaya tapi yang mengecewakan. Jadi daun berikutnya dia akan mengecil. Kenapa? Karena pada saat pupus maksimal dengan spek daun yang dari lahirnya itu sudah gede, kita cabut pada kondisi stres, kita pindah kan teman-teman. Nah itu nanti daun berikutnya akan mengecil. Dia tetap sehat, tapi dia akan mengecil karena stres awalnya dari cabutan dipindah ke pot. Tapi setelah itu biasanya daun kedua itu mengecil, dan ketiganya lebih besar daripada daun kedua, dan keempatnya akan sama seperti daun pertama ini. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, yang pasti meskipun saat dia mengecil itu kondisi pohon itu sehat, akarnya tidak busuk, kita lanjutkan, kita kasih doping untuk pupuknya, jadi kita kasih tabur pupuk osmokot lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya kita memindah pada saat cingip seperti ini adalah, ini kan belum cingip yang maksimal. Jadi saat dia dipindah itu dia masih dalam proses penumbuhan tunas, memanjangkan tunas ini teman-teman. Ya, memanjangkan tunas ini. Alhasil saat dia sudah membuka, dia pada kondisi yang sudah sehat di dalam pot ini. Alhasil nanti daun keduanya dia akan sama seperti daun pertama ataupun lebih besar daripada daun pertama. Seperti yang kita punya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman, ini adalah Pret Sumatera yang dulu kita pindah pada saat cingip teman-teman. Nah, ini daun pertamanya. Pada saat cingip kita pindah, daun keduanya ini, dan ini dilihat masih muda banget, dan ini akan jauh lebih besar. Kenapa saya bilang ini akan jauh lebih besar? Karena ini teman-teman, tangkai yang nomor 1 dengan tangkai yang nomor 2 ini panjang di tangkai yang nomor 2. Berarti daunnya ini akan jauh lebih panjang dan lebih besar. Itu fungsinya kita pindah pada saat cingipnya belum maksimal. Baru setengah maksimal atau sepertiga maksimal cingip itu kita pindah. Nah, barulah kita tabur. Kalau sudah membuka daun ini, barulah kita tabur dengan menggunakan osmokot. Dan osmokotnya itu tidak perlu banyak-banyak. Bisa dibilang gini aja, saat mekar daun pertama cukup osmokotnya dikasih maksimal 10 butir. Nah, nanti itu akan istilahnya apa, tidak akan membuat tanaman itu overdosis pupuk gitu, karena akar yang dia punya itu belum mampu untuk menghabiskan nutrisi yang kita tabur. Apabila osmokotnya itu terlalu banyak, dia akan malah busuk teman-teman. Nah itu teman-teman, ini mungkin penjelasan yang pertama kenapa pada saat cingip harus dipindah, dan kenapa daun yang pertama kali mekar itu gede, daun kedua kecil, daun ketiga kecil, ya dikarenakan karena medianya yang kita pakai itu sudah terlalu lama. Makanya saat cingip itu harus dipindah teman-teman. Kenapa pada saat cingip harus dipindah? Pada saat cingip itu tingkat stresnya tanaman itu sangat kecil sekali teman-teman. Jadi tidak seperti pohon yang baru daun 1 atau daun 2. Daun 1, daun 2 dipindah biasanya dia malah akan drop teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, oke, yang kedua, nanti mungkin kalau penjelasannya kurang jelas, nanti teman-teman boleh langsung WhatsApp tanya aja. Nah, ini untuk yang kedua, kita pakai daun full pohon yang tinggi dan kita rebahkan. Hasilnya seperti ini setelah kurang lebih 1 bulan kurang seminggu ya. Nah, habis itu kita baru potong di sini teman-teman. Kita potong di sini di area yang ini cukup menggunakan akar 4 atau 5 yang pendek-pendek. Karena akar yang pendek-pendek seperti ini, dia akarnya sangat aktif sekali. Jadi insya Allah pohon ini tidak akan stres lagi, tidak akan busuk. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tanam. Langsung aja prakteknya, langsung kita tanam langsung ya teman-teman, biar untuk menghemat waktunya. Nah, kita tanam di sini. Oke, di sini. Nah, dengan metode seperti ini teman-teman boleh langsung memberikan osmokot teman-teman. Nah, kita pakai osmokotnya yang seperti ini. Itu osmokot yang ukuran 14 Jadi NPK-nya itu nah ini kita kasih sekitar 15 butir. Kita taruh di situ, kita tanam. Nah, tidak perlu terlalu padat, yang penting nanti langsung kita siram aja. Ini langsung kita siram nggak jadi masalah. Lihat teman-teman. Nah,
Mungkin ada yang bertanya juga, apakah nggak dikasih oleh si antrakol atau direndam baktosin ataupun direndam bakterisida. Nah, ini kan sudah kita sering semprot bakterisida dan fungisida. Sedangkan bekas potongannya ini pohonnya kan pohon sehat, teman-teman. Nah, kalau di kita seandainya pohon ini pohon sehat, kita menggunakan media olahan kita yang terbaru ini sudah apa namanya steril, itu kita nggak perlu menggunakan apa namanya antrakol atau fungisida yang lain untuk mengolesi bekas lukanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman punya, diolesi jauh lebih bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Itu nanti langsung kita siram. Terus yang berikutnya itu ruasnya ini ya. Nah, ini kalau yang batang bawahnya kan ada akarnya panjang. Kita kasih mata sekitar 3 atau 4 teman-teman. Nah, kita kasih mata 3 atau 4. Nah, ini untuk menghasilkan besok rumpun-rumpunannya ya. Ini untuk menghasilkan rumpun-rumpunannya. Kita kurangi akarnya dulu. Nah, ini kita tanam nanti pakai pot yang lebih gede, ukuran pot 12. Nah, kalau yang lainnya biasanya ini kita cacahnya biasanya kalau memungkinkan untuk satu ruas karena ruasnya panjang, kita potongnya satu ruas. Nah, ini satu ruas, teman-teman. Tuh, ini satu ruas ya. Ini satu ruas. Nah, kalau ruasnya terlalu pendek, kita bisa dua ruas. Ini karena ruasnya pendek, ini kita dua ruas ya. Kita dua ruas. Nah, ini ada yang satu ruas lagi. Itu tergantung besar panjang pendeknya apa namanya bonggolnya ya, teman-teman. Jadi nanti tergantung teman-teman aja mau motongnya berapa ruas. Itu boleh-boleh saja ya. Nah, setelah itu kita tanam, teman-teman. Nah, kita contohkan satu aja biar edukasinya biar cepet. Nah, ini kita pakai Meditak lagi. Nah, seperti ini ya. Ini kita tanam yang satu ruas, jangan sampai kebalik ya ruasnya. Jadi ruas itu di atas apa mata tunas itu di atas ruas. Nah, ini kan ruas garis. Berarti harus di atasnya. Berarti ini di atasnya. Nah, di atasnya ini berarti ruas ya, di atas garis. Mana ya? Nah, ini kan garis ruas. Nah, ini berarti mata tunasnya ada di atas. Ini jangan sampai kebalik, teman-teman. Nah, terkadang kebalik itu nggak mati, tapi terkadang mati juga. Makanya jangan sampai kebalik. Nah, ini kita tanam seperti ini. Nah, tanam seperti ini. Oke. Nah, kalau hanya sebatas untuk bertani-bertani saja, boleh dipendem sampai gini. Nggak kelihatan, ya teman-teman. Tapi kalau kita biasanya mumpung kita bertani dengan akar yang sudah ada, nah itu kita tongolkan, kita lihatkan, kita tonjolkan seperti ini untuk bekas potongannya dengan tujuan agar tunas berikutnya itu daunnya tidak terlalu besar, jadi bisa untuk progres kita bahan kontes seperti ini, teman-teman. Tuh, daun pertama ini awalnya dari satu ruas yang kita perlihatan keping, jadi daunnya kecil tuh, jadi cakep, teman-teman ya. Ini baru bahan ya, ini bahan Pret Sumatera, potnya kecil juga tuh. Nah, ini tujuannya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman sudah paham ya terkait ini gimana caranya menanam bonggolannya biar kita progres taninya itu progres tani dengan sistem bahan kontes. Nah, seperti itu. Oke, ini kita singkirin dulu biar kita nanti tanam di belakang layar. Oke. Yang berikutnya ini ya. Yang berikutnya ini, teman-teman. Ini sama dengan menggunakan daun pancingnya banyak. Nah, dengan daun pancing banyak ini kita fungsinya untuk membuat rumpunan dengan daunnya besar-besar. Nah, ini nanti treatmentnya sama kalau yang di bawah. Kalau yang di bawah ini sama, kita potong akarnya dulu biar tidak terlalu panjang, biar nanti saat kita tanam tidak terlalu potnya tidak terlalu besar. Karena kalau tidak ada daun pancingnya seperti ini, potnya terlalu besar itu apa namanya penguapan kelembabannya kan terlalu tinggi, nanti malah busuk. Jadi ini sudah jadikan dua aja, teman-teman. Jadikan dua tuh seperti ini, dengan potnya nanti menggunakan pot 12 aja ya, menggunakan pot 12 aja. Ntar saya ambilin potnya. Oke, ini potnya sudah kita dapat. Nah, oke, di sini kita pakai pot ukuran 12. Ini kita contohkan satu aja nanti ya. Tuh. Nah, kita tanam di sini.
Oke, tanam di sini dengan nanti dikasih medianya. Aduh, nih medianya sedikit aja. Yang pasti ini bekas potongannya yang paling atas, teman-teman. Ini ya, yang tidak ada tunasnya di sini. Ini kan tidak ada tunasnya, dulu dipotong. Nah, itu harus ketanam media semuanya. Nah, ini kan sudah ada tunas lagi yang naik tuh. Nah, ini ditanam sampai dalam agar apa namanya? Tunas-tunas yang nanti akan muncul itu ke bagian media. Habis itu kita kasih osmokot lagi di sini. Osmokotnya nggak usah terlalu banyak. Tuh, seperti itu. Secukupnya saja osmokotnya karena daunnya sudah banyak ya. Tuh, seperti ini. Nah, ini nanti fungsinya agar tunas-tunas yang nanti akan muncul itu sudah ke bagian media, alhasil nanti tunasnya sudah langsung berakar gitu. Kalau nggak deket tanam sampai dalam, nanti tunasnya yang keluar itu tidak ada akarnya, seperti yang contohnya yang satu tadi sudah ada tunasnya tapi nggak ada akarnya. Oke, berikutnya yang ini. Kalau yang ini saya sarankan jangan dikasih osmokot ya, karena kalau dikasih osmokot dia serap nggak ada yang mengurai, jadi malah busuk teman-teman. Nah, tersimpan di batang, alhasil nanti malah busuk. Nah, dia boleh dikasih osmokot saat dia sudah bertunas dan tunasnya itu sudah membuka daun. Nah, ini yang menjadi salah kaprah buat teman-teman pecinta tanaman, karena belum ada akarnya sudah dipupuk. Lah kalau sudah dipupuk dia makan, terus yang mau mengolah fotosintesisnya itu siapa? Kan nggak ada. Jadi bukan karena tidak ada tunasnya terus dipupuk, nanti tunasnya cepat muncul, malah cepat mati gitu loh teman-teman. Jadi harus setelah berdaun dia baru dipupuk, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau yang ini yang tanpa apa namanya daun pancing. Nah, berarti yang ini nanti akan kita potong perluas-perluas lagi, kita tanam lagi di model kompotan seperti yang tadi. Jadi gini teman-teman, berarti kalau kita akan memprogres tanaman itu akan jauh lebih apa namanya maksimal saat kita memprogres tanaman yang sepanjang tadi itu dengan memotong pucukannya sekalian langsung. Jadi tidak perlu kita utuhkan pucuknya seperti ini, tapi kita potong langsung pucuknya karena pucukannya ini juga sudah hidup teman-teman. Pucukannya ini juga sudah hidup. Jadi kalau yang model seperti ini mending dijajah perluas langsung disemai, akan menghasilkan seperti yang di awal video tadi, langsung bertunas. Kalau yang seperti ini tunasnya tidak bisa semuanya, hanya di bagian atas nih teman-teman. Tuh, hanya di bagian atas. Yang paling atas nih paling panjang, agak pendek, nitik baru buka. Nah, itu kelemahannya di situ kalau yang tanpa daun pancing teman-teman. Jadi kalau yang paling efektif yang tidak ada daunnya gini dijajah perluas kita semai. Nah, kalau yang sudah ada daunnya, nah kita potong langsung aja pucukannya biar nanti langsung bisa menjadi daun pancing banyak dan tunasnya jauh lebih banyak gitu teman-teman. Nah, oke, ini nanti akan kita rajang di belakang layar, nanti kita akan semai itu ya teman-teman. Nah, penyemaiannya nanti dihasilkan akan seperti ini teman-teman. Tuh, ini beberapa penyemaian yang sudah kita berikan waktu itu. Nah, ini salah satunya, ini sudah pada, ini juga 2 ruas, tumbuhnya 2 ruas. Nah, kalau teman-teman besok, ini malah edukasi tambahan buat teman-teman. Tuh, besok kalau teman-teman menemukan model seperti ini, 2 ruas sudah tumbuh semua ya. Ini malah 3 ruas loh sebenarnya. Tuh, 3 ruas tumbuh semua seperti ini ya. Saya sarankan ini dibagi menjadi 2 saja. Nah, dibagi menjadi 2 seperti ini ya. Tuh, ya kan? Bagi menjadi 2 seperti ini, baru langsung nanti kita tanam. Nah, kita tanam satu-satu. Kita tanam satu-satu. Tuh, seperti ini. Nah, inilah enaknya menggunakan Meditechnia Premium. Jadi satu media bisa untuk macam-macam treatment pembudidayaan. Pokoknya kalau sudah pakai Meditechnia Premium aman pokoknya. Gitu ya. Nah, ini nanti kita tanam lagi. Itu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa cara teknik pembudidayaan dalam satu rumpun kita budidaya menjadi banyak. Nah, itu treatmentnya bermacam-macam. Tinggal teman-teman nanti memilih mana yang menurut teman-teman itu lebih efektif, lebih cepat banyaknya, lebih terprogres seperti itu. Karena dari gambaran yang kita berikan di episode sebelumnya itu adalah teknik pembudidayaan paparan
yang nanti endingnya kita bongkar bareng-bareng hasilnya seperti apa. Teman-teman boleh memilih dengan teknik seperti apa. Tapi saya sarankan kalau bertani tetap dengan metode prinsip bahan roset-rosetan. Jadi nanti bisa meningkatkan nilai jual saat jadi pohon besar juga posisinya sudah tampilan seperti itu. Itu ya teman-teman. Mungkin ini yang bisa kita berikan di tutorial kali ini. Kalau masalah di penyiraman setelah penanaman mungkin teman-teman sudah paham, yang pasti disiram kotor-kotor. Gitu aja ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang baru menyimak nanti kalau kurang paham nanti bisa langsung WhatsApp di nomor yang sudah kita sematkan di videonya. Nanti insya Allah kalau kita pas pegang HP nanti langsung kita balas. Gitu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu edukasi dari kita. Setelah ini nanti kita akan mereview tanian-tanian kita. Nanti bagi teman-teman yang ingin menambah koleksian boleh langsung dijelaja, langsung WhatsApp di nomor yang sudah kita sematkan. Itu ya teman-teman. Kita langsung menuju ke presentasi tanian-tanian kita. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai presentasi untuk tanian-tanian kita, mulai dari baby sampai yang dewasa nanti ada yang rumpun-rumpun. Pokoknya kali ini harga promo ambiar diskon besar-besaran. Nah besar-besaran dalam artian nanti khusus untuk engkel-engkelan ini nanti kita free ongkir area Jawa. Pokoknya ya gitu teman-teman. Nah untuk luar Jawa nanti kita bisa subsidi ongkir. Subsidi ongkirnya nanti tergantung besar kecilnya ongkirnya gitu ya teman-teman. Nah kalau yang engkelan khusus area Jawa kita free ongkir pokoknya gitu ya teman-teman. Oke kita mulai dari sini dulu. Nah di sini ada pos-pos ya, ini ada Red Sumatera tuh, Red Sumatera gede-gede ini di harga 125 ribuan tuh ya, di harga 125 ribuan ini free ongkir Jawa. Nah kalau yang segini ada yang black, ada yang warna, ini yang 100 ribuan ya. Untuk yang black ini 100 ribuan ya. Untuk yang ini juga 100.000 rupiah. Oke, lanjut kita ke pos yang baby sekian ini di harga 60.000 rupiah ya, 60.000 rupiah. Lanjut lagi kita ke ini widuri. Ini ada widuri lilin ya, widuri lilin, 2 widuri lilin anak samping gede-gede. Ini di harga 100.000 rupiah ya, 100.000 rupiah. 2 pot 100.000 rupiah. Lanjut lagi kita ke widuri lagi yang ini lebih gede ya, ini yang gede. Ini di harga 150.000. Widuri lilin juga. Kalau yang ini di harga 130.000. Tuh, gede. Ini widuri lilin bukan widuri yang terah Thailand, bukan, ini lokalan. Lanjut kita ke Adelia, Adelia yang segini. Ini di harga 100.000 rupiah. Kalau yang gede ini di harga 150.000 rupiah. Adelia. Lanjut lagi kita ke nih ada laki ya, laki ini di harga 185.000. Luki ya, laki anakan sendiri, anakan samping. Lanjut kita ada Jatayu, Jatayunya segede ini di harga 400.000 ya, Jatayu. Lanjut lagi kita ada Golden Hope, nih Golden Hope anak samping ya, bonggolnya masih panjang. Ini di harga 450.000 di ongkir Jawa. Lanjut lagi kita ada ini Gajah Mada, terah lawas ya, terah yang pertama kali muncul di Indonesia. Jadi silvernya keluar, listnya oranye keluar, hijaunya nggak terlalu banyak. Ini di harga 125.000 di ongkir juga pokoknya. Ada lagi SLK yang gede. Ini dulu kita nanam daun 2 itu, ini gede-gede ini ya, gede-gede ini daun 2 itu tadi awalnya pucuk induk ya. Jadi sudah tambah gede, bahkan yang terakhir sudah lebih gede dari daun induknya. Ini di harga 250.000 untuk SLK-nya. Lanjut lagi ada post white-nya ini terahnya cakep tuh. Terah cakep ya. Tuh, terahnya cakep, gede. Ini di harga 675.000.
Tuh. Lanjut kita ke ini apa namanya? Roro mendut gede. Roro mendut gede di harga Rp450.000. Tuh, cakep. Lanjut lagi ke yang lainnya. Ini ada Rinjani gede juga, tapi warnanya ada rada hijau tapi bukan black ya ini teman-teman. Ini di harga 150.000. Gede ini, daunnya banyak. Terus yang ini lebih gede lagi, daunnya 12. Ini warnanya lebih cakep. Ini di harga 175.000. Terus yang rumpun 3 ini di harga Rp150.000. Nih, Rp150.000. Daun 3 dan daun 2. Lanjut lagi kita ke emerald. Nah, emeraldnya ini cakep. Tuh, emerald cakep, bisa untuk kondangan ke Tangerang ini ya. Ini di harga 150.000 free ongkir. Oh, 135.000 aja, 135.000. Terus yang ini ada yang roset cakep lagi. Ini golden sweet tuh cakep, untuk kondangan juga bisa ini ya. Ini di harga 115.000. Terus lanjut lagi kita ada LOD cakep, gede, akarnya sudah pada keluar nih. Tuh, gini aja enggak apa-apa. Ini di harga 75.000, gede. 75.000. Lanjut Golden Anara, ya ini collection item. Ini di harga 155.000. Lanjut lagi kita ke Jayanti warnanya yang sudah menor banget. Nah, ini memang kita pakai polybag, ternyata riset, ternyata lebih bagus untuk perkembangannya, warnanya juga lebih muncul. Tapi nanti kalau dikirim kita ganti pot semuanya kalau yang pakai polybag. Ini anaknya 3 Jayanti di harga 435.000. 435.000. Lanjut kita ke ini ada Sartika gede. Tuh, Sartikanya gede, cakep, proses di harga 135.000. Yang rumpun berapa ini ya? Yang rumpun 5 ini di harga 150.000. Tuh, gede. Lanjut kita ke Abimanyu. Abimanyunya cakep, sudah mulai ngeping-ngeping. Ini di harga 135. 135. Lanjut lagi kita ada apa ini? Ini yang Trabagus yang warnanya kuning ya. Apa namanya? Kuning-kuning ngeping. Sultan Brunei. Ini di harga 75.000. 75.000. Nah, ini ada yang varian green untuk LOD-nya. Jarang kalau yang varian green. Yang greennya rapi ini jarang. Ini di harga Rp100.000. Lanjut kita ke Iren. Irennya menor cakep. Ini di harga 115.000. Oh, Iren itu bahan cakep pokoknya kalau Iren. Warnanya bisa menor. Lanjut kita ke pos yang gede. Nah, ini posnya gede-gede. Ini induk anak semua 200-an ya. 200-an induk anak gede-gede, dan ini masih bisa muncul anak lagi. Tuh. Boleh dipilih yang sebelah mana, monggo. Ini 200 ribuan. Free ongkir Jawa. Lanjut Mahaseti gede, ini di harga 85.000. 85.000. Oke. Lanjut kita mulai ke yang lebih gede. Ini ada Harley Quinn rumpun 2. Cakep. Ini di harga 125.000. 125.000. Oh, cakep gede. Nah, kalau yang rumpun banyak, ini rencana kita mau bawa ke Tangerang besok. Kalau sudah nambah daun satu-satu kan cakep bulat kalau ditata. Ini belum kita tata, kalau ada yang mau di harga 500.000. Kalau sudah kita tata, mungkin kalau 1 juta baru kita lepas. Ini 500.000 kalau sekarang. Ini belum saya tata. Lanjut lagi kita ke Widuri Lilin yang jumbo gede. Tuh, jumbo gede. Ini di harga 350.000. 350.000 gede. Kalau Lucky ini ada lagi yang satu jumbo lagi Lucky gede, ini di harga 675.000. Gede banget Lucky-nya. Collection item ini ya teman-teman. Terus lanjut kita ke Rinjani jumbo rumpun 5 calon progresan untuk bahan rumpunan cakep tuh. Rumpun 5 segede ini di harga 675.000. Nah cuma 675.000 sudah dapat rumpun 5. Ini setahun pakai Meditak New Premium ini aman teman-teman, nggak usah diganti, tinggal rawat aja, tinggal dipupuk, tinggal disiram.
Lanjut kita ke ini Jayanti rumpun 5 juga, rumpun 5. Ini di harga berapa ya ini ya? 675.000. 675.000 gede. Cakep. Nanti kalau mau dikirim tak tatain biar sampai di rumah dibuka biar gitu cakep. Lanjut kita ke pos black. Nah ini ya kalau ini benar-benar black teman-teman, nyari yang blacknya lebih terang gini susah. Ini putih-putih ini fungisida ya, jadi kita selalu ngasih fungi itu seminggu sekali di musim kemarau seperti ini. Musim penghujan juga seminggu sekali sih. Gitu. Nah ini induk anak satu gede jumbo ya, daunnya banyak banget. Ini di harga Rp200.000 kalau ada yang mau. Cepet-cepetan ini. Ini dulu pernah juara teman-teman, tapi karena nggak layak kontes lagi, kita tanam gitu aja. Ini sudah keluar anaknya. Lanjut kita ada bambu. Oh, bambu The Legend teman-teman. Bambu ini terahnya memang terah juara. Kita yang gede, agak gede kemarin lebih gede sedikit dari ini kita laku 1,5. Nah ini yang rumpun banyak ini anaknya masih kecil-kecil tapi sudah bisa ditata cakep tuh. Cakep banget bambu. Ini di harga 1 juta. 1 juta net not. Ini bisa untuk kontes ke Tangerang. Semoga belum laku besok kita bawa ke Tangerang ya. Karena kalau nggak ada ini kita liputan nggak menarik teman-teman. Tapi ini 1 juta standar sih untuk segede ini bahan progresan rumpun kontes. Lanjut kita ke ini apa namanya lulu Lukas. Ini grade juga segede ini. Nah ini kalau dijadikan rumpun teman-teman ini susah dikalahin. Saya beberapa kali pakai lulu yang rumpun ini juara 1, juara 2. Belum pernah ngerambah juara 3. Alhasil kita jual. Setelah 2 kali juara baru kita jual. Nah ini lulu segede ini di harga 785.000. 785.000. Lanjut kita ke Krishna Golden rumpun 3 gede banget 450.000. Tuh, rumpun 3 anak 3 berarti rumpun 4. Lanjut kita ke ini ada Peter Pan gede banget, siap beranak, siap induk, warnanya cakep, lace-nya merah. Menur. Nah, lipstick Greg atau Peter Pan yang ini ya. Ini di harga 125.000. 125.000. Lanjut kita ke ini Madam Suroyo, cakep roset kayak kitiran kayak apa ya, kayak punya mawer. Ini di harga 135, gede ya, siap beranak. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita berikan di presentasi kali ini. Apabila nanti teman-teman nanti berminat boleh langsung japri atau WhatsApp di nomor yang telah kita sematkan di videonya. Jadi ya teman-teman, nah mungkin teman-teman banyak bertanya ini apa sih yang kecil-kecilan di samping ini. Wah, ini adalah ladang bahan-bahan kontes kita teman-teman. Nah ini boleh bisu dari situ. Ini ladang kontes bahan-bahan kontes kita termasuk kayak Pride of Sumatera seperti ini. Nah ini Pride of Sumatera ini untuk bahan kita untuk kontes di Tangerang besok ya. Ini kita bikin dari daun-daun kecil-kecil seperti ini teman-teman. Tuh butuh ketelatenan memang. Dan harganya nanti kalau dijual juga lumayan. Kalau nggak dijual, kalau seandainya gitu prospek juara ya harganya lumayan. Gitu, teman-teman. Jadi inilah salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual, daya jual, dan kecepatan penjualan. Jadi kita bikin tanaman roset-roset cakep-cakep sehat-sehat seperti itu. Ya teman-teman, mungkin ini yang bisa kita berikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lain kesempatan.